Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Damar Aji. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya kembali lagi nemuin kamu, kembali lagi bakal bikinin video buat kamu, spesial buat kamu, khusus buat kamu. Dan apa kabar juga buat kamu yang rasa zodiaknya adalah Leo? Oke, apa kabar Leo? Seperti yang kemarin sudah ditanyakan banyak dari teman-teman, Mas Damar, Leo kapan? Kak, Leo kapan? Oke, inilah saatnya buat kamu Leo untuk bisa menyimak video yang spesial buat kamu. Tapi juga buat teman-teman yang bukan Leo, silahkan aja juga menyimak video ini sampai selesai. Karena siapa tahu pencerahannya, advice-nya, saran-sarannya, atau permasalahannya mungkin sama dengan apa yang sedang kamu hadapi. So, paling tidak kamu mendapatkan advice atau pencerahan yang bisa kamu dapatkan meskipun bukan Leo ya. Jadi sebenarnya bisa aja semuanya bisa nonton video ini, semuanya bisa menyaksikan video ini. Silahkan aja ya. Oke. Bacaan saya simple teman-teman ya. Jadi saya menarik 5 kartu saja. Tapi dari 5 kartu saya sudah bisa menjabarkan sekian banyak dari segala aspek kehidupan kamu. Dan di situ teman-teman juga bisa melihat secara menyeluruh kira-kira apa yang bisa kamu tangkap, hal apa yang bisa kamu ambil manfaatnya, sehingga meskipun pembacaannya sederhana dengan mengambil 5 kartu saja, nggak terlalu banyak, tapi saya berharap ini lebih simple, jelas, dan jelas bermanfaat ya, harapannya seperti itu. Oke, kita buka 5 kartu seperti biasa. Oke, teman-teman Leo, saya sudah membuka 5 kartu dan saya sudah memilih 5 kartu. Dan ingat ya, setiap kartu yang kita kocok dan keluar itu tidak ada yang kebetulan. Kenapa? Karena semua berdasarkan energi yang kita tarik, afirmasi yang kita tarik, energi yang kita koneksikan ya. Jadi perlu diketahui juga bahwa teman-teman untuk permainan tarot seperti ini kita sebut dengan psikologi tarot, bahwa di gambar-gambar kartu tarot ini mewakili segala aspek kehidupan, berkaitan dengan pikiran bawah sadar, berkaitan dengan psikologi, berkaitan dengan energi, ya, berkaitan dengan intuisi, dan sebagainya, banyak sekali. Jadi secara spiritualitas, permainan tarot seperti ini sangat mencakup berbagai macam aspek keilmuan yang ada, ya. Oke, Leo, saya melihat di bulan Oktober 2020, oh ya, jangan lupa bahwa masa berlaku ini bisa jadi berlakunya sampai dengan bulan Maret 2021, artinya dari bulan sekarang, Oktober, sampai dengan bulan Maret 2021. Saya setting seperti itu untuk energi berlakunya, sehingga kamu teman-teman bisa melihat dalam jangka waktu yang kurang lebih 5 bulan ke depan. Teman-teman Leo, saya merasakan bahwa di sini ada pesan dari alam semesta, pesan dari Tuhan, pesan dari kehidupan, bahwa untuk Leo diharapkan banyak melakukan sedekah, banyak memberi. Di kartu pertama di sini ada Six of Pentacles. Kenapa keluar kartu seperti ini? Karena ini juga merupakan atau bagian dari solusi yang harus kamu lakukan. Saya merasakan bahwa ada energi kesulitan-kesulitan dalam soal finansial atau di dalam masalah keuangan. Nah, Leo yang mengalami masalah kesulitan atau kendala-kendala di keuangan, di kartu pertama di sini ada gambar orang yang sedang memberikan bantuan kepada orang lain yang ada di bawahnya, yang jongkok seperti ini, dan orang yang berbaju atau berjubah merah ini memegang kayak timbangan begitu, kayak simbol keadilan seperti itu. Ya, di sini ada timbangan. Ini menunjukkan bahwa hidup itu harus seimbang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah begini. Kehidupan itu harus seimbang. Jadi kalau kita mencari uang, mencari rezeki, uang itu digunakan untuk membeli, untuk belanja, untuk makan, dan sebagainya. Tapi keseimbangan lain yang kadang-kadang lupa atau dilupakan adalah keseimbang di dalam memberikan atau memberikan sedekah bantuan kepada orang lain. Ya. Nah, saya kepengen membuka satu rahasia yang sebenarnya mungkin jarang orang tahu, tapi juga sebagian saya yakin tahu. Tapi saya perlu memberitahu bahwa ini penting. Teman-teman, saran di kartu pertama di sini untuk Leo, dan ini mungkin bisa jadi berlaku buat semua ya, tanpa terkecuali, tidak harus Leo. Tapi buat kamu yang
apa ya, semua ya, kalau pesan kartu pertama ini bisa buat semua orang. Jadi gini, kita kan setiap hari aktivitas mencari rezeki dengan berbagai cara, dengan berbagai pekerjaan gitu kan, dengan kerja keras dan sebagainya. Nah, teman-teman, keseimbangan yang jangan dilupakan adalah dengan kita memberi, dengan kita bersedekah gitu kan. Kalau muslim biasanya bersedekah di masjid bisa ya, pada saat Jumatan atau pada saat sholat atau berjamaah di masjid dan sebagainya. Tetapi hal yang saya pengen sampaikan adalah belajarlah untuk memberi, dan memberi itu tidak harus dengan dalam jumlah yang besar, yang banyak, itu tidak. Ada satu rahasia yang mungkin saya pengen sampaikan dalam rangka memberi ya. Memberi itu sepertinya mengurangi jatah keuangan kita. Jadi kita misalnya punya 100 ribu gitu ya misalnya. Kita memberi orang 10 ribu berarti kan berkurang menjadi 10 ribu, jadi sisanya 90 ribu. Secara hitungan matematika memang berkurang gitu kan. Tapi kalau secara hitungan hukum alam, secara hitungan hukum karma, hukum Tuhan, hukum semesta, ketika kita memberi 10 ribu, sesungguhnya alam semesta itu atau Tuhan justru melipat gandakan rezeki kamu, gitu loh. Jadi kita memberi bukannya berkurang, tapi sebenarnya itu malah memberikan tambahan. Yang kepengen saya sampaikan adalah memberilah kepada anak-anak atau anak-anak kecil, ya usia-usia di bawah 10 tahun gitu ya. Tapi anak-anak yang ada di sekitar rumah kamu, di dekat-dekat kamu tinggal ya, ada 1, 2, 3, 5 anak misalnya dikasih, kecil-kecil nggak masalah, 5 ribuan, 10 ribuan gitu kan, atau syukur lebih juga boleh. Kenapa? Memberikan sesuatu kepada anak-anak itu adalah sesuatu yang justru memberikan medan energi atau energi yang sangat bagus. Ketika anak-anak dikasih, pasti dia gembira, ya kan? Meskipun anak-anak tidak melakukan atau tidak mendoakan secara langsung, tapi energi anak-anak ini kan masih polos, gitu kan? Energi anak-anak itu masih lugu, masih tidak banyak dosa dan sebagainya. Biasanya rasa gembira mereka itu akan tervibrasikan ke alam semesta. Nah, sumber vibrasi itu berarti kan siapa yang membuat gembira? Adalah kamu. Kamu yang memberikan sesuatu, entah itu uang jajan atau jajan, ya, baik secara cash money atau jajan atau dalam bentuk mainan dan sebagainya, itu bisa aja. Rasa gembira yang tercipta di hati anak-anak tervibrasikan ke alam semesta, terpancar, dan itu nanti akan membuat suatu keajaiban yang muncul pola-pola tertentu yang di luar dugaan hadir dalam kehidupan kamu. Ya, artinya hukum tabur tuai. Ketika kamu memberikan, kamu akan bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa di luar dugaan kamu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memberilah kepada orang tua atau orang-orang tua yang ada di sekitar kamu. Ya utamanya jelas ya orang tua kita sendiri atau mertua atau orang tua yang ada di sekitar kamu, tetangga dan sebagainya. Yang jelas anak-anak dan orang tua. Kenapa kita pilih anak-anak dan kenapa kita pilih orang tua? Karena doa anak-anak dan doa orang tua itu menurut filosofi yang pernah saya dengar adalah doa yang mustajab, ya. Doanya mustajab. Karena apa? Orang tua sudah matang, banyak pengalaman, banyak makan ya asam garam dan sebagainya. Maka doa mereka doa yang sangat mustajab. Begitupun anak-anak yang masih polos tanpa tidak banyak dosa dan sebagainya. Itu saran yang pertama, ya. Nah, karena Leo pada saat ini mengalami satu kondisi yang mungkin sedikit terkendala di masalah keuangan, jangan khawatir ya. Meskipun kamu mengeluarkan uang, bukan berarti berkurang, tapi di situ adalah satu kamu sedang menciptakan sebuah medan magnet untuk menarik rezeki berikutnya, untuk menarik keberuntungan berikutnya dan keajaiban yang datang kepada kehidupan kamu. Oke, setelah itu kamu lihat apa yang terjadi. Insya Allah keajaiban bakal hadir dalam kehidupan kamu. Oke, itu kartu pertama. Sekarang kita muncul ke kartu kedua, atau kita menuju kartu kedua. Di kartu kedua, teman-teman, di sini ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune adalah gambar roda. Ini menunjukkan bahwa ini ada mata angin, arah mata angin, gitu kan, selatan, utara, barat, timur, dan sebagainya. Di situ menunjukkan roda itu kan berputar. Roda kehidupan itu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di samping, dan sebagainya. Nah,
Buat Leo mungkin bisa jadi yang saya rasakan ini adalah masa-masa yang agak kurang menguntungkan buat kamu, meskipun Leo pernah mengalami kejayaan, pernah mengalami kondisi yang di atas gitu kan, bahagia, happy, penuh kedamaian gitu kan, banyak rezeki, keuangan gampang, finansial gampang, pekerjaan gampang, bisnis mudah dan sebagainya. Tetapi saat ini Leo sedang mengalami kondisi yang berbalik daripada situasi sebelumnya. Artinya, di sini ada roda berputar, dan di sini dibutuhkan sekali yang namanya daya batin kamu untuk mengubah atau merubah roda itu supaya berputar dan kembali di atas lagi dalam kurun waktu yang lama dan panjang, syukur-syukur abadi. Di sini kesabaran ini juga sangat dibutuhkan. Jadi Leo, pada saat kondisi kamu sedang berputar, ini kan mencari arah nih. Jadi mencari arah. Mencari arah itu adalah mencari sesuatu, mencari motivasi, mencari guru spiritual, mencari pencerahan dan sebagainya. Di sini roda terus berputar, teman-teman, dan gunakan daya batin ya untuk membuat kondisi dan situasi kamu berubah. Kesadaran-kesadaran batin ini juga penting sekali, karena banyak orang yang begini, teman-teman. Dia terjebak ke dalam satu kondisi yang sulit, tapi dia justru lupa dengan kemampuannya yang ada di dalam dirinya sendiri. Dia lupa, dia banyak melakukan pemikiran-pemikiran yang justru keluar gitu kan. Itu banyak yang seperti itu. Sehingga apa? Kesulitan itu justru semakin lama semakin bertambah. Di sini kalau saya boleh bilang sebagai saran yang sederhana adalah apa? Fokus pada diri sendiri, tenangkan diri gitu kan, karena dengan ketenangan makanya ada banyak pelajaran tentang meditasi, relaksasi dan sebagainya, atau mensugesti diri sendiri atau melakukan self healing. Itu tujuannya adalah apa? Supaya kita bisa membereskan apa yang berkecamuk di dalam diri kita sendiri. Karena setelah kita bisa beres dengan diri sendiri, maka ketika kita move on ke depan, kita move ke depan, maka semuanya akan cenderung lebih mudah. Jadi gambarannya seperti itu, teman-teman. So, di kartu kedua mengatakan bahwa kamu harus menyadari bahwa roda itu berputar dan kekuatan daya batin kamu harus kamu gunakan. Berarti kamu melakukan ya semacam kayak pembelajaran lebih ke mengarah spiritual, ya, pemberdayaan diri, self-empowerment lah dan sebagainya. Seperti itu, agar kekuatan-kekuatan yang tersimpan di dalam diri kamu itu bisa difungsikan, bisa digunakan, ya, yaitu daya batin. Di kartu ketiga, di sini saya melihat bahwa Seven of Pentacles, ada gambar orang yang sedang berhenti bekerja, dia merasa lelah, dan dia terpaku kepada kehidupan di masa lampau, kehidupan di masa lalunya. Dia merasa lelah, gitu kan. Nah, kelelahan itu sebetulnya juga sangat dipengaruhi oleh Leo yang masih selalu ingat dengan masa lalu. Leo memiliki kecenderungan orangnya energik dan agresif gitu kan. Tapi pada hal-hal tertentu, untuk urusan asmara, Leo juga bisa dibilang sering juga ingat masa lalu, ya, atau terpaku dengan hal kemarin yang membuat kamu tuh ngerasa lelah, capek, putus asa, kecewa dan sebagainya. Oke, jadi di sini saran saya adalah releasing, lepaskan. Jangan sampai hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu, hubungan kamu dengan pasangan kamu yang sudah berakhir, misalnya, ya, terus kemudian itu menghantui kamu. Jadi harus dirilis. Dengan melepaskan, otomatis beban energi negatif akan segera hilang atau paling tidak berkurang. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu untuk kartu ketiga, ya. Jadi kamu bekerja, lelah, melakukan aktivitas sehari-hari, kamu ngerasa lelah dan banyak menengok ke belakang, dan banyak terpaku kepada kehidupan di masa lalu. Di sini dibutuhkan sekali komitmen untuk Leo, ya, komitmen kepada siapa? Kepada diri sendiri, ya, untuk bisa move ke depan, untuk bisa lebih move on lagi ke depan. Jadi intinya buat Leo, segeralah bergerak, segeralah untuk melakukan perubahan-perubahan, ya, menyemangati diri sendiri, lalu melakukan perubahan, karena jangan lupa di depan sini kartu keempat, ini persaingan ini sangat ketat, ya.
Jadi kalau kamu terpaku dengan situasi masa lalu kamu, maka persaingan ini sangat ketat, kamu akan tertindas, kamu akan tertinggal. Ya, dan saya yakin kamu gak mau. Jadi kamu harus memunculkan sifat asli kamu. Leo adalah orang yang agresif, yang energik, yang open-minded lah, dan sebagainya seperti itu. Oke, jadi di kartu keempat ingat bahwa di sini ada persaingan-persaingan yang sangat ketat, kompetisi yang sangat ketat. So kamu harus benar-benar bisa melakukan yang namanya kerja keras dan kerja cerdas, ya. Jadi beban-beban yang kamu pikul selama ini harus kamu releasing, harus kamu buang secara bertahap. Karena dengan pembuangan atau releasing itu kamu akan membuat tubuh kamu semakin ringan, pikiran kamu semakin jernih, perasaan kamu dan hati kamu semakin damai dan tenang. Nah, dalam keadaan tenang seperti itu, kecenderungannya adalah apa? Ketika kita melakukan segala sesuatu, upaya, usaha, bisnis, dan sebagainya, di karir juga, itu akan cenderung lebih fokus. Ketika fokus, hasilnya pun akan lebih maksimal. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman, untuk Leo. Jadi, kompetisi, jangan lupa, kerja keras, jangan lupa, kamu harus melakukan banyak hal di sini, ya, karena tidak boleh kamu stuck, kemudian kamu ada di kumparan itu terus, karena nanti akhirnya adalah kamu akan tertinggal dan tertindas. Oke? Jadi lakukan kerja keras, kompetisi terus berjalan, jangan terlalu santai. Nah, yang jelas ketetapan hati untuk bekerja keras itu harus kamu pegang, ya. Jangan sampai kamu terombang-ambing dengan perasaan kamu sendiri. Karena saya melihat bahwa untuk Leo sepertinya ada banyak hal permasalahan di masa lalu yang berhubungan dengan asmara dan pasangan kamu. Jadi saya melihat Leo ini ya bisa dibilang gagal di masalah asmara, ya, yang kemudian berdampak kepada masalah finansial dan pekerjaan atau bisnis kamu. Itu secara garis besar yang saya lihat untuk Leo di bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan Maret 2021. Oke, sekarang kita ke kartu ke-5 atau kartu terakhir, King of Pentacles. Teman-teman, di kartu kelima, King of Pentacles, ini menunjukkan adanya kesejahteraan yang sudah tercipta, yang sudah terbangun oleh karena adanya kerja keras, ya. Jadi seperti di kartu keempat, kerja keras yang harus kamu lakukan, ya. Karena dengan kerja keras, dengan proses waktu yang kamu jalanin sekian lama, karena ini nggak mungkin langsung jadi, ya, sebulan, 2 bulan nggak bisa. Karena sebuah keberhasilan itu harus bertahap, bisa setengah tahun, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Tergantung bagaimana upaya dan kerja keras kamu juga, dan kerja cerdasnya. Oke? Tapi yang jelas, ketika kamu bisa melewati poin-poin yang saya sampaikan, termasuk kerja keras, menyadari adanya persaingan, dan kamu tidak berpangku tangan, maka kesejahteraan itu yang akan kamu dapatkan. Jadi di gambaran ke depan nanti, di preview ke depannya nanti, saya melihat sebuah gambaran di sini ada kesejahteraan yang bagus. Jadi secara finansial kamu membaik, finally kamu akan mendapatkan kesejahteraan yang baik, keluarga yang bahagia, ya, dan status juga yang baik. Karena status itu juga penting, karena status itu juga berhubungan sekali dengan finansial, gitu kan, walaupun tidak selalu status diukur dari finansial, tidak, tapi tidak dipungkiri masa-masa sekarang ini status sosial itu menjadi hal yang sangat penting juga. Oke? Jadi intinya di masa ke depan nanti, di waktu beberapa bulan, beberapa tahun ke depan, sebenarnya untuk Leo memiliki gambaran yang cerah dan bagus. Dengan catatan, kamu jalani semua tahapan yang sudah saya sampaikan melalui pencerahan-pencerahan yang tadi sudah saya sampaikan juga. Jadi kurang lebih seperti itu, ya, buat teman-teman Leo. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran-gambaran, ya. Kalau memang ini dirasa baik, jadikan ini sebagai motivasi buat kamu. Kalau ini ada sisi tidak baiknya, berarti dijadikanlah ini sebagai warning, ya, atau peringatan buat kamu, diambil sebagai antisipasi agar hal-hal yang tidak kamu inginkan tidak terjadi. Dan yang terjadi adalah hal-hal yang kamu penginkan, kesuksesan, kebahagiaan, rezeki yang berlimpah, kesehatan yang baik, dan sebagainya. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu, ya, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banget buat yang sudah mengikuti channel Damar Aji. Dan sekali lagi yang kepengen melakukan personal reading atau private reading bersama saya, silakan aja langsung hubungi nomor yang tertera di atas ini atau di deskripsi juga. Jangan lupa baca deskripsinya terlebih dahulu, karena di situ ada banyak keterangan-keterangan yang bisa kamu baca dan kita dipahami. Gitu ya teman-teman, ya. Oke, yang baru
stay di channel ini, ya, saya minta bantuannya. Lakukan satu kebaikan untuk hari ini dengan cara apa? Dengan cara subscribe channel Damar Aji, like, comment, dan share. Oke? Terima kasih, saya Damar Aji, sampai jumpa.